Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan 3 orang. Saya Maufilatunisa dengan NIM 210301170. Saya Putri Zahra Karimah dengan NIM 210301157. Saya Alzimiba dengan NIM 210301182. Ia akan mempresentasikan tentang perangkat keras dan lunak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perangkat keras atau hardware. Hardware yaitu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat atau diraba secara langsung atau berbentuk nyata. Hardware sendiri mempunyai 4 bagian. Yang pertama yaitu perangkat input. Perangkat keras ini mencakup semua alat yang memungkinkan digunakan untuk memasukkan data ke komputer dalam bentuk format yang dapat dipakai oleh komputer tersebut, seperti keyboard dan mouse. Keyboard sendiri memiliki pengertian yaitu alat input yang berfungsi untuk mengubah huruf, angka, dan karakter yang dapat dibaca oleh prosesor. Sedangkan mouse memiliki pengertian yaitu alat input yang digunakan untuk memanipulasi objek yang tampil pada layar komputer. Yang kedua yaitu perangkat pemrosesan. Perangkat pemrosesan ini mencakup semua alat yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan data pada komputer. Perangkat pemroses ini terdiri dari 1. Casing dan power supply, 2. Prosesor, dan 3. motherboard. Casing dan power supply disebut juga unit system. Casing adalah sebuah kotak yang mewadahi chip prosesor, chip memori, dan motherboard yang dilengkapi dengan power supply. Sedangkan prosesor sendiri memiliki pengertian sebuah chip yang digunakan untuk mengontrol, mengolah, dan melakukan perhitungan data pada komputer. Sedangkan motherboard adalah sebuah papan sirkuit utama dalam komputer yang menjadi tempat komponen-komponen seperti keyboard, mouse, dan printer yang ditempatkan di dalamnya melalui koneksi yang terletak di bagian belakang. Yang ketiga yaitu perangkat penyimpanan. Perangkat keras jenis ini mencakup semua alat yang digunakan untuk menyimpan data, di antaranya yaitu 1. Chip memori atau yang biasa disebut juga dengan RAM. RAM ini berfungsi untuk menyimpan data sebelum terkirim ke output atau alat penyimpanan sekunder. Yang kedua yaitu floppy disk, yaitu disk yang menyimpan data yang berdiameter 3,5 inci. Yang ketiga yaitu hard disk, adalah disk yang menyimpan jutaan karakter pada piringan magnetik. Yang terakhir yaitu flash disk, yaitu merupakan sebuah media penyimpanan yang sangat populer di kalangan masyarakat. Selain praktis dan juga mudah digunakan, flash disk juga dapat menyimpan data yang cukup besar. Yang keempat yaitu perangkat output. Perangkat output mencakup semua alat yang digunakan untuk menerjemahkan informasi yang diproses oleh komputer ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh manusia, seperti tulisan cetak, suara, dan gambar. Perangkat output ini terdiri dari 1. Kartu video atau video card yang berfungsi untuk mengubah output dari prosesor menjadi bentuk sinyal yang terkirim melalui kabel ke monitor. Yang kedua yaitu kartu suara atau sound card yang berfungsi untuk meningkatkan kapabilitas komputer dalam hal suara dengan cara mengirimnya ke speaker sebagai output. Yang ketiga yaitu monitor. Monitor adalah alat yang mampu mengambil sinyal elektrik dari video card dan mengubahnya dalam bentuk gambar dengan menggunakan titik dari cahaya yang tampil di layar. Yang keempat yaitu speaker. Speaker adalah alat untuk mendengarkan suara dari sinyal elektrik yang dikirim oleh kartu suara atau sound card. Yang terakhir yaitu printer. Printer adalah sebuah alat yang dapat mencetak teks dan gambar pada kertas. Perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan sebuah program yang terdiri dari rangkaian instruksi elektronik yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Perangkat lunak sendiri dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem sendiri digunakan untuk mengelola sumber daya internal dan eksternal. Perangkat lunak sistem juga memiliki komponen dasar. 1 adalah sistem operasi. Sistem operasi ini adalah komponen utama dari perangkat lunak sistem itu sendiri. Yang kedua adalah device driver. Guna dari device driver adalah sebagai pembantu komputer untuk mengontrol sistem periferal. Yang ketiga adalah program utilitas.
Program utilitas sendiri biasanya digunakan untuk mendukung, memperluas, dan meningkatkan kapabilitas komputer yang sudah ada. Selanjutnya, perangkat lunak aplikasi. Perangkat ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu, antara lain perangkat lunak produktivitas. Macam-macam dari perangkat lunak produktivitas adalah: yang pertama, pengolah kata atau word processing. Biasanya digunakan untuk membuat, mengedit, mencetak, dan menyimpan materi teks. Aplikasi pengolah kata yang umum digunakan adalah Microsoft Word. Kedua adalah lembar kerja atau spreadsheet. Lembar kerja sendiri biasanya digunakan untuk membuat tabel dan jadwal keuangan. Digunakan untuk akuntansi atau perkantoran. Aplikasi yang umum digunakan adalah Microsoft Excel. Yang ketiga ada manajemen basis data, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat form, membuat program aplikasi, dan mengelola struktur database. Aplikasi yang sering digunakan adalah Microsoft Access. Yang keempat ada pengelola informasi pribadi. Biasanya digunakan untuk mengelola informasi, alamat, nomor telepon, janji, dan daftar tugas pribadi. Aplikasi yang sering digunakan adalah Microsoft Outlook. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak khusus. Yang pertama, presentasi grafis. Perangkat lunak yang menggunakan gambar, animasi, suara, dan data atau informasi untuk membuat presentasi visual. Contohnya Microsoft PowerPoint dan Corel Presentation. Yang kedua, program untuk menggambar. Perangkat lunak ini membuat para pengguna dapat mendesain dan mengilustrasikan objek atau produk. Contohnya Corel Draw dan Macromedia Freehand. Yang ketiga, program untuk mewarnai. Dengan perangkat ini, para pengguna dapat melakukan simulasi warna di layar. Contohnya Adobe Photoshop dan Corel Photo Point. Yang keempat, perangkat pembuatan multimedia. Mampu mengkombinasikan teks, gambar, video, animasi, dan suara untuk membuat aplikasi multimedia terpadu. Contohnya Macromedia Director. Yang kelima, perangkat lunak desain halaman web. Digunakan untuk membuat halaman web beserta fitur multimedianya. Contohnya Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash, dan Microsoft Form Page. Yang keenam, perangkat lunak manajemen proyek adalah program yang digunakan untuk merencanakan orang-orang, biaya, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek agar tepat waktu. Contohnya Microsoft Project dan Project Manager. Yang ketujuh, program Computer Aided Design atau CAD. Ditujukan untuk mendesain produk, struktur, gambar teknik sipil, dan peta. Contohnya AutoCAD, TurboCAD, dan CorelCAD. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.